Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ini kedengar ya? Sampai ke belakang dengar? Dengar ya? Dengar ya? Oke, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, ada ibu-ibu ya? Ibu-ibu ada ikut nih? Oke. Bapak-bapak sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita tak pernah berhenti untuk nikmat yang Allah beri kepada kita sampai hari ini. Meskipun ada beberapa nikmat yang barangkali kita tidak suka karena menurut pemikiran kita mungkin nggak cocok saat ini. Apa contohnya? Hujan nih. Ya kan? Mungkin waktu kita mau keluar dari rumah tadi kan? Allah kau jin. Nah, itu dia ya. Itu kata-kata Allah kau jin kok berbahaya. Ya, ya. Artinya apa? Kita tidak sependapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahaya sekali. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ada doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Muaz bin Jabal. Dan doa itu Rasul menyuruh Muaz bin Jabal untuk membacanya setiap selesai sholat. Ada perbedaan pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan setelah tahiyat akhir, ada yang mengatakan setelah salam. Tak penting itu ya, yang penting doa kita baca. Apa doanya? Doa meminta tolong sama Allah supaya kita selalu mampu mensyukuri nikmatnya. Saya yakin tahu, bapak-bapak tahu doa itu. Apa doanya Pak? Bismika Allahumma ahya wa amut. Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku untuk selalu bisa mengingatmu, untuk selalu bisa mensyukuri nikmatmu, dan selalu bisa menjadi hamba terbaik bagimu. Jadi hamba terbaik sebenarnya itu terhubung semuanya. Kalau kita berzikir, insya Allah kita akan bersyukur. Kalau kita bersyukur, insya Allah kita akan berzikir. Kalau kita bersyukur, insya Allah menjadi hamba terbaik. Ya, itu terhubung semua sebenarnya. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalimat yang selalu menjadi pembuka tausiah, ceramah, khutbah, ya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khutbah memang rukun itu. Ya kan? Rukun khutbah itu salah satunya kan itu kan? Nah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun hujan, meskipun terkendala kita untuk datang, meskipun ada beberapa hal yang terlihat tidak nyaman, percayalah bahwa semua itu adalah bagian dari nikmat Allah juga. Cuma kita perlu ilmu yang lebih banyak untuk memahami apa makna nikmat itu, apa makna nikmat ini. Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak hal yang bisa kita syukuri. Saya pernah bilang sama mahasiswa saya, beruntung kalian jadi mahasiswa kimia, saya bilang. Selain mahasiswa kimia, tidak ada yang sadar bahwa air sebenarnya tidak mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Air H2O bahasa kimia itu sebenarnya mendidih di suhu minus 80 derajat Celcius. Sebenarnya, saya ulangi ya, air H2O sebenarnya mendidih pada suhu minus 80 derajat Celcius. Suhu ruangan adalah 25 derajat Celcius rata-rata. 25 sampai 30, tergantung kamar siapa. Ya. Kalau dibilang kan suhu kamar, tergantung sebenarnya kamar siapa. Kalau kamar anak kos 34. Ya.
Ya. Kalau kamar orang kaya karena ada AC-nya, ya lumayan lah, sekitar 22 ya kan. 18 setel AC, ruangan nggak 18 itu. Ya, 18 suhu di AC. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan bahwa air yang ada dalam tubuh kita 75% jumlahnya. Kalau pada suhu minus 80 sudah mendidih dia, lalu bagaimana dengan kita? Anak tinggal sepulih, ya, habis mandu, ya, habis semuanya. Maka saya bilang kepada mahasiswa saya, maka salah satu yang kita harus syukuri adalah Allah beri keistimewaan untuk air. Beda dia dengan keluarga-keluarganya, karena air itu satu keluarga. Satu keluarga air itu salah satunya ibu bapak mungkin pernah dengar juga, namanya H2S. Ya kan? Apa itu H2S? H2S itu salah satunya adalah menyotapaju bointi mesin. Setelah kita makan bointi mesin, beberapa jam kemudian kita buang angin, nyambe luar biasa. Kenapa baunya luar biasa? Itu H2S dikeluarkan. Dan di situ kita paham bahwa H2S-nya apa? Cair apa gas? Gas. Karena kalau enggak gas enggak masuk ke hidung kita. Ya. Kalau bukan gas nggak mungkin masuk ke hidung kita. Semua yang gas baru masuk ke hidung kita. Dia gas. Kenapa dia gas? Karena H2S itu memang gas. Satu keluarga H2S, H2O, H2TE itu satu keluarga semua. Semua mereka gas. Khusus H2O bukan gas. Ya, ini. H2O atau air, ini dia. Ini Allah kasih keistimewaan. Ada interaksi yang sangat kuat antara molekul mereka yang membuat mereka agak beda dengan keluarganya, dengan adik abangnya. Untuk hal kayak gitu pun ternyata syukur kita bisa muncul gara-gara kita punya ilmu ekstra. Ya. Sebelum kita tahu ada ikatan khusus di dalam H2O, mungkin nggak pernah tersyukuri yang demikian itu. Ada dulu waktu kecil, ada saudara saya, bukan saudara langsung lah. Saya heran juga, waktu kecil saya dulu kilatnya besar-besar kali, gelantunya besar-besar kali. Sekarang nggak lagi ya. Kan nggak terlalu lagi sekarang ya. Tapi waktu saya kecil dulu, kilat besar, gelantu tak tegak-tegak kan. Waktu kena gelantunya, kaca jendela bergetar kan. Grrr. Ah, ya itu salah satunya ya. Jadi biasanya kita tahu suara gelantu itu setelah kita lihat kilat kan. Karena kilat dengan gelantu siapa duluan? Duluan kilat. Ya kan? Duluan kilat baru gelantu. Kalau besar kilatnya berarti gelantu besar. Kalau kecil kilatnya berarti gelantu kecil. Ya kan? Apa gelantu bahasa Indonesia? Guntur ya? Geledek. Geledeknya kecil ya. Itu sebabnya ketika kilatnya terlihat besar, itu saudara saya itu langsung oma, nyobir ya. Dia langsung tutup telinga dan betul besar sekali suaranya. Padahal sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maha bijaknya Allah membuat kilat duluan sampai. Kilat dengan geledek itu berbarengan kejadian. Tidak siapa duluan, bareng dia. Sama seperti kita buat baterai mobil, taruh kawat ke satu kutub, kemudian kawat satu lagi kita gini-ginikan di kutub yang lain. Kan bunyi itu, cet bunyi. Sambil terlihat kilat, sambil di situ ada bunyi. Bunyi dan kilat bareng kejadian. Begitulah kilat. Jadi geledek dengan kilat sebenarnya bareng kejadian. Cuma bagaimana? Allah buat, maha bijaksana Allah buat kecepatan kilat lebih cepat daripada kecepatan suara. Maka kilat sampai duluan ke mata kita. Sementara suara masih jalan dia. Tapi karena kilat dan geledek tadi terjadi jauh di atas sana, lama perjalanan itu sampai ke kita. Nggak usah sampai bicara kilat lah. Kalau kita lihat di sawah ada orang yang sedang potong kayu, itu suara kapaknya itu akan terdengar justru saat dia angkat kapaknya. Ya kan? Bukan saat diginiin. Saat dia angkat kapak baru kita dengar suaranya tek tek tek. Kenapa bisa demikian?
Karena kapak yang kita lihat itu sebenarnya cahaya. Dan cahaya dari kapak itu sampai ke kita lebih cepat daripada suara kapaknya. Segitu Allah atur semuanya. Untuk apa? Supaya jangan duluan pingsan orang. Coba bayangkan kalau geledek duluan baru kilat datang. Ya kan? Kakenong reduk ubiraya dia buang no. Pingsan, habis itu datang kilat. Untuk apa kilat? Kepu kilat loh, ya kan? Itu yang kabeh meninggal, ya. Karena ternyata bukan kita saja yang punya usaha ayam potong, saya yakin itu paling menghindari suara gelanda. Saya baru tahu juga ternyata ayam potong itu si gogo gelanda kena mertuh mati. Ya, saking lemahnya ayam potong itu. Itu sebabnya ini nggak boleh kita bilang juga di warung ini kan. Ada yang tersinggung tuh. Ada yang tersinggung nanti kan. Didengar pula oleh yang jual ayam potong di depan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita mau bilang barusan bahwa ilmu pengetahuan kita, ilmu yang kita miliki itu akan menentukan seberapa bersyukurnya kita suatu hari. Maka orang-orang yang tidak mampu bersyukur, oh jazakumullah khairan katsiran. Tahu persis nih. Orang-orang yang tidak mampu bersyukur itu murni karena dia tidak tahu apa yang harus disyukuri. Makin dia nggak ngerti, makin sedikit hal yang dia bisa syukuri. Itu sebabnya kita alhamdulillah berusaha terus untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya karena kita ingin mensyukuri lebih banyak lagi setiap hari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang kita syukuri adalah bahwa Allah menjadikan kita manusia. Banyak orang yang mungkin mengira, apakah hangga pergi tanya je ke malaikat? Kenapa kita nggak dibuat jadi malaikat? Percayalah bapak-bapak sekalian, kalau kita jadi malaikat ini minuman jahe ini nggak nikmat. Sama sekali nggak nikmat minuman jahe ini. Nggak ada rasa espresso, nggak ada nikmatnya bakwan, tidak ada nikmatnya pemandangan, nggak ada kenikmatan untuk menjadi seorang malaikat. Kenapa? Malaikat ada sesuatu yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsunya tidak ada. Ya kan? Kita semuanya dikasih oleh Allah nafsu. Dan nafsu itu membuat kita kemudian bisa berkembang. Karena nafsulah makanya lahir anak-anak berikutnya. Karena nafsulah kita kemudian punya energi untuk bergerak karena ada makanan yang kita makan setiap harinya. Karena nafsulah maka berdirilah panggung ini. Karena nafsulah ada motor, ada mobil dan sebagainya. Ada listrik dan sebagainya. Di mana ada nafsu, maka di situ ada perkembangan biasanya. Itu sebabnya malaikat itu, teknologi malaikat nggak pernah berkembang. Dari awal sampai akhir malaikat memang begitu saja, tapi teknologinya sudah advance. Itu bedanya. Ya, malaikat nggak perlu pakai telepon, tapi bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Ya, malaikat tidak perlu pakai teropong, tapi malaikat bisa melihat dengan sangat jauh. Malaikat tak perlu pesawat, tapi malaikat sendiri bisa terbang dan sebagainya. Ya, jadi malaikat sudah punya teknologi itu, tapi malaikat teknologinya kalau bahasa sekarang disebut dengan idle. Teknologinya tidak berkembang. Begitu-begitu saja. Kita jangankan teknologi, ya, jangankan teknologi, untuk urusan-urusan sederhana saja berkembang. Apa contohnya misalnya? Peniti, sepatu, peci, ya kan, kacamata dan sebagainya. Setiap saat ada perkembangan baru yang memunculkan sesuatu yang beda dari sebelumnya. Dari mana itu datang? Itu dari nafsu kita. Maka syukurilah bahwa kita ada dikasih nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau yang buruk Allah nggak ciptakan. Allah tidak pernah menciptakan hal yang buruk. Ya kan?
Nafsu itu bukan sesuatu yang buruk dan bukan musuh Allah itu. Ada mahasiswi saya di kampus, dia jilbabnya besar, para akhwat-akhwat begitulah kira-kira. Ya, dia bilang ke saya begini, saya Pak kan, saya kayaknya sudah mulai tertarik sama laki-laki ini. Tadi ya, dia bilang, tapi saya tahu itu dosa, maka saya mau bunuh perasaan itu. Saya nggak mau, saya tahu itu dosa, saya nggak mau itu. Saya bilang sama dia, kalau kamu bunuh rasa tertarikmu pada laki-laki, lama-lama itu hilang, dan lama-lama kamu tertarik sama perempuan. Cukup bahaya loh, ya kan? Maka itu bukan dibunuh, tapi kamu tahan sampai masa yang akan ditentukan. Kapan masa ditentukan itu? Ya kamu yang nanti akan tahu kapan itu datang. Jadi salah besar kalau kita membunuh nafsu. Karena nafsu itu bukan kejahatan. Allah tidak pernah menyuruh kita membunuh nafsu kita. Itu sebabnya dalam Islam tidak ada cerita misalnya orang suci dilarang nikah. Ada. Dalam agama tetangga ada. Agama tetangga, orang makin suci makin gak nikah dia. Gak boleh nikah orang suci itu. Karena gak nikah, maka kawan itu mau diajak kemana coba? Ya. Karena nggak nikah kan? Karena nggak nikah, kawan itu mau dipakai kemana sama dia? Akhirnya makanya jangan heran ada terjadi pelecehan seksual di beberapa tempat institusi agama mereka. Terjadi di belakang layar, terjadi di belakang panggung. Kenapa? Karena mereka diharamkan. Orang kita setiap ada pengharaman selalu ada alternatifnya. Haram berzina, halal menikah. Ya kan? Haram makan babi, halal makan sapi. Apalagi misalnya? Semua yang haram ada alternatifnya. Haram riba, halal jual beli. Ya kan? Selalu ada alternatifnya. Dan kenapa Allah kasih alternatif-alternatif seperti itu? Supaya kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, dan kita membuat pilihan. Maka ketika Allah bicara di dalam Al-Quran misalnya, ada satu ayat di dalam Al-Quran, tapi tidak diartikan dengan nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ya kan? Tahu ayat itu kan? Dimulai dengan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, ya kan? Sampai kemudian wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut di situ nafs. Nafs itu jiwa, yang nafsu itu ada di dalamnya. Ya, nafsu itu ada di dalam jiwa itu. Jadi bagian dari nafs di situ adalah nafsu kita tadi. Dan Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quran itu, setelah Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah kemudian, tadi kan nafsu tadi, Allah jadikan jiwa dan Allah sempurnakan. Apa sempurna jiwa? Salah satu jiwa baru sempurna adalah kalau nafsu sudah masuk di dalam. Itu baru sempurna jiwa. Ya, belum masuk nafsu di dalam, belum sempurna dia jiwanya. Karena jiwa manusia dicetak oleh Allah dengan cara demikian. Beda dengan malaikat tadi. Kita sudah bilang tadi, malaikat tidak punya nafsu. Pernah suatu ketika, malaikat itu datang ke rumah Ibrahim. Ya, jam 2 malam. Mengetuk pintu Ibrahim jam 2 malam. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka datang kepada Ibrahim dan mengucapkan salam. Apa kata Ibrahim? Inna minkum wajilun. Aku takut sama kalian. Apa yang membuat Ibrahim takut? Ternyata dalam ayat yang lain dijelaskan apa yang membuat Ibrahim takut. Padahal yang datang ini 2 orang dalam bentuk orang. Tapi malaikat. Tapi dalam bentuk orang. 2 orang datang. Dalam beberapa riwayat bukan 2. Karena qalu disebutkan ya. Jadi beberapa. Datang ke rumah Ibrahim. Ibrahim menyediakan makanan. Ibrahim memotong anak sapi,
memasaknya, kemudian menyediakan hidangan, tapi hidangan itu tidak disentuh oleh malaikat, sama sekali tidak disentuh, tidak dimakan. Kalau di kita kira-kira kuah belangong ada apa juga kan berat, kuah belangong ban detagun, kuah belangong yang paling hangat kan yang ban detagun, ya kan? Makanya kalau di kampung-kampung itu biasanya merubuk badapu, ya kan? Demagun anjir, ya. Celok-celok kaya mentong kan. Perlebu mat awak pun deh, ya. Jadi tidak dimakan. Itu sebabnya kata Ibrahim, inna minkum wajilun. Kami takut sama kalian. Apa kata mereka kemudian? Qalu la taujal inna nubasyiruka bighulamin alim. Jangan takut, kami datang untuk memberitahu kamu bahwa akan ada anakmu satu lagi. Anak yang punya ilmu, Ishak maksudnya, ya. Singkat cerita yang kita mau bicarakan adalah malaikat itu tidak punya nafsu makan. Maka malaikat tidak berkeinginan untuk makan. Nafsu syahwat dengan perempuan nggak ada malaikat, nggak ada, ya. Itu sebabnya nanti malaikat yang ini nanti datang ke Nabi Lut nanti, ya, untuk mengazab Nabi Lut. Dan malaikat yang datang ke Nabi Lut itu nanti kan mereka ganteng, namanya juga malaikat, ya kan? Namanya juga malaikat. Ketika menjadi manusia, merupakan diri sebagai manusia, ganteng dia. Orang Nabi Lut kan yang laki suka sama yang laki, homo kan? Itu sebabnya ketika para malaikat yang ganteng itu datang, rame orang-orang kemudian berjibun untuk melihat si ganteng yang datang tadi. Tapi malaikat itu nggak tertarik sama mereka. Bean yang agam yang indong tanawa, ya kan? Kenapa? Malaikat tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an disebut dengan la ya'sunallah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Karena maksiat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksiat itu selalu terhubung dengan nafsu kita. Maksiat itu selalu terhubung dengan keinginan kita. Maksiat. Selalu. Itu sebabnya malaikat tidak punya itu. Itu sebabnya dia kemudian tidak tergoda dengan macam-macam yang disebutkan tadi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik adalah nafsu tidak dihilangkan oleh Allah. Ya kan? Nafsu tidak dihilangkan oleh Allah, tapi diberi dua potensi tadi. Malah Allah sebut lagi wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Kapan jiwa sempurna? Kalau nafsu sudah ikut, kalau jiwa sudah ada, itu sempurna dia. Ya. Kemudian kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah akan memberi kepadanya ilham. Ilham Maulana nih, ya. Allah beri kepadanya ilham. Ilham apa? Allah beri ilham fujur, ilham taqwa. Allah beri dua hal. Jadi Allah tidak menyuruh kita untuk memusnahkan nafsu, tapi Allah menyuruh kita memilih pilihan. Tapi yang keren adalah pilihannya tidak banyak, dua. Dan kita sudah pernah ngomong di sini minggu lalu, bulan lalu kok nggak salah ya, bulan lalu tentang pilihan ini. Artinya pilihannya cuma dua. Mudah sekali untuk kita pilih. Mudah sekali untuk kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya, buat yang nggak datang pekan atau bulan yang lalu, entah pun betul di sini saya ngomong itu bulan yang lalu entah bukan ya. Tentang pilihan cuma dua. Kita seperti ikut ujian, tapi ujian pilihan berganda, dan pilihan berganda itu cuma dua, bukan A, B, C, D, E. 5 kan? Ini enggak A, B cuman. Apa jawabannya? Fujuraha wa taqwaha. Cuma itu saja. Kemudian Allah suruh pilih kita. Siapa yang memilihnya? Nafsu. Nafsu yang memilih. Karena nafsu yang memilih, maka nafsu itu dia akan memilih apa yang dia suka. Ya. Nafsu akan memilih apa yang dia suka. Apa yang dia suka? Sederhana sebenarnya. Kita biasanya akan menyukai sesuatu yang sering kita lihat, yang sering kita dengar, yang sering kita bersama. Itu akan suka kita.
Maka ada bahasa Jawanya, witing tresno jalaran soko kulino. Ya kan? Apa artinya itu? Ada orang Jawa sini? Hah? Ada? Mudeng, mudeng. Sampean mudeng, ora? Mudeng. Oke, opo artinya to? Artinya opo to? Artinya opo? Witing tresno jalaran soko kulino iku artinya opo to? Oh, ya, bahasa Inggris, bahasa Cer, Pak Ji. Masya Allah, betul sekali. Ini TOEFL bahasa Jawanya berapa nih? Ya? Bagus, bagus, bagus. Bahasa Jawanya bagus, bagus. Jadi, padahal kalau secara nama kayaknya ini yang Jawa kayaknya. Tapi Sumatera Barat. Dedi Sutanto kan? Susanto. Susanto kan? Nah, ini yang Jawa. Ini anak hukum. Ini anak bereo. Ya. Baik. Jadi cinta itu muncul kalau kita sering bersama. Dengan siapa kita bersama, maka cinta akan muncul pelan-pelan. Ya. Cinta itu akan muncul pelan-pelan. Itu sebabnya ada banyak cerita cinta lokasi. Cinlok. Ya kan? Ketika kita tanya nanti kapan ketemu sama dia, kawan sekolah. Ya. Muzammil itu nikah sama siapa? Kawan kelas, kawan sekolah, bukan kawan kelas, adik kelas, ya. Adik kelas kawan sekolah. Ya kan? Saya nikah sama siapa? Kawan kuliah. Ya. Kawan kuliah, saingan saya nikahi biar selesai, ya. Jadi semuanya itu terhubung dengan kebersamaan. Sering kita bertemu, lama-lama cinta akan keluar. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah proses nafsu dididik. Dengan siapa nafsu kita berkawan? Jangan lupa, nafsu itu suka diboncengi oleh setan. Karena setan tahu bahwa nafsu itu adalah keinginan. Itu sebabnya itulah peluang setan bisa menggoreng macam-macam. Dia buat kita ingin A, ingin B, ingin C dan sebagainya. Setan yang buat itu. Keinginan sih oke. Tapi masalahnya adalah ketika kita ingin terlalu sangat, ketika keinginan kita terlalu kuat, kita akan cenderung untuk berbuat maksiat tadi. Itu dia. Ya. Makanya hati-hati dengan keinginan. Apa yang terjadi dengan Adam alaihissalam misalnya? Adam alaihissalam itu sebelum turun ke bumi, Allah suruh Adam alaihissalam untuk mendiami surga bukan selamanya. Boleh dicek di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Adam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, adakah kata khalidina fiha abada? Nggak ada. Nggak ada. Ketika Allah menyuruh Adam masuk ke dalam surga pun, Allah menggunakan kata uskun, bukan kata udkhulu, ya, bukan kata masuki dan diami, uskun kata Allah. Jadi tenangkan diri dulu di dalam surga. Tapi Adam kan merasa nyaman di dalam surga. Adam nyaman di dalam surga, semua bisa dimakan. Meskipun ada satu pohon sebenarnya yang tidak bisa didatangi. Wala taqraba hadhihi syajarata. Dan Adam sama sekali sebenarnya tidak tertarik dengan pohon itu. Kenapa? Karena alternatif pohon yang lain sangat banyak. Sama seperti kita. Coba tunjuk tangan, siapa yang tertarik pengen coba makan babi? Nggak ada. Ada yang tertarik kuno tri tigo? Ada? Nggak ada, Pak. Bahkan kalau sempat kita termakan nih, ya kan? Ada daging termakan sama kita. Kemudian orang setelah kita telan, orang bilang, nyan saknyo sibui. Apa yang terjadi, Pak, kira-kira? Muntah kita. Kenapa muntah? Karena bagi kita itu sudah diinstal dalam otak kita, itu najis. Itu kotor, itu menjijikkan, itu kita tidak suka. Dan ketika Adam alaihissalam
diinstal oleh Allah ayat wala taqraba hadhihi syajarata, di Adam sudah masuk itu. Ini pohon jangan dekat. Kenapa? Karena Allah tidak kasih aku dekat. Maka Adam tidak punya keinginan untuk menuju pohon itu. Tapi Adam alaihissalam sudah mulai nyaman di surga. Inilah yang diteliti oleh setan. Di mana keinginan kita? Begitu keinginannya dapat, Adam digoreng sama dia. Adam pun tahu persis bahwa Adam akan turun ke bumi. Adam siap sedia untuk turun ke bumi setelah tenang sebentar di surga. Oke, semua itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi digoreng sama setan. Apa digoreng sama setan? Ada di dalam surat Toha ayat 120, nanti boleh dicek. Ya. Datang setan kepada Adam dan kemudian setan mengatakan kepada Adam, "Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi?" Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan pohon kekekalan? Wa mulkil la yabla, dan kekuasaan yang tidak ada habis-habisnya. Mananya apa? Adam, maukah engkau kekal di dalam surga ini? Kalau mau kekal, itu pohonnya. Kenapa? Kamu nanti akan punya kekuasaan. Kalau kamu punya kekuasaan, itu pohonnya. Adam dulunya nggak punya keinginan, tapi kan dibisiki sama setan. Maka akhirnya punya keinginan. Nah, ini ada sesuatu yang terjadi. Teman saya juga pernah itu. Setiap teman saya itu agak bersama dengan ada perempuannya, misalnya rapat, di dalam rapat itu ada ibu-ibu juga dan sebagainya, istrinya cemburu. Ya, istrinya di rumah selalu bilang, "Awas abang ya, kalau poligami." Ya. Hampir setiap hari ditanya, "Abang jangan poligami. Abang awas jangan poligami. Abang jangan poligami." Nah, apa kata si abang ini suatu hari? Sebenarnya dek, aku nggak ada rencana, nggak kepikiran pun seperti itu. Tapi karena kita tanya tiap hari udah kepikiran aku. Ya kan? Udah mulai mikir nih. Akhirnya si adik itu nggak pernah nanya lagi. Kenapa? Karena justru pertanyaan itu membuat orang jadi terfikir. Itu sebenarnya strategi komunikasi. Dalam strategi komunikasi ada berita yang tidak perlu diantisipasi. Ada berita yang tidak perlu dijawab. Ada berita yang tidak perlu ditanggapi. Makin ditanggapi makin besar dia nanti. Jadi ada berita yang perlu didiamkan saja, dipantau perkembangannya 3-4 hari ke depan. Biasa aja hana payapoh ya, meninggal geroi. Ya. Hana payapoh mati gero biasanya. Begitu juga dengan ini. Ya. Kalau seandainya enggak dibisiki, Adam enggak kepikir. Tapi dibisiki sama setan. Maka bahasa Al-Qur'annya adalah fawaswasa alaihimus syaitan. Setan memasukkan bisikan ke dalam dada Adam. Apa bisikannya? Itu tadi. Supaya itu menjadi keinginan dari Adam. Keinginan itulah yang kemudian terhubung dengan nafsu. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita yang hari ini hidup ingin makan, ingin berkeluarga, ingin punya anak, ingin punya uang banyak, itu nafsu semua. Tapi apakah salah itu? Enggak salah sebenarnya. Allah cuma kasih tahu caranya. Tapi setan tahu bahwa keinginan kita lebih dari itu kadang-kadang. Disitulah setan kemudian akan bermain. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi di bulan Ramadan nanti alhamdulillah di bulan Ramadan setan diikat, ya. Hadisnya sahih itu. Idza jaa Ramadan. Ini kan kajian dengan saya terakhir sebelum Ramadan ya. Ya, mitra. Ya kan? Idza jaa Ramadan, kalau datang Ramadan, apa yang akan terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah. Allah buka pintu surga. Ya, apalagi? Wa ghulliqat abwabun nar. Allah tutup pintu neraka. Dan yang terakhir yang keren sekali adalah
wasuffidatis syayatin, dan Allah ikat setan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang Allah sebutkan ini. Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah ikat setan. Tapi nafsu nggak diikat. Yang Allah ikat adalah setan, bukan nafsu. Kenapa? Karena Ramadan itu dan puasa yang ada di dalamnya nanti, ini bukan cerita melawan setan. Ini cerita melawan nafsu. Ya, Ramadan nanti cerita melawan nafsu, cerita melawan keinginan kita sendiri. Setan nggak ada. Maka jangan kita sering sekali menyalahkan setan. Sikit-sikit dah setan, ya kan? Sikit-sikit setan. Yang lebih kacau lagi, ada orang yang suka menyalahkan jin. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Sampai-sampai bahasanya gini, lagi jin kah? Pernah dengar? Pernah kan? Padahal jin itu nggak semuanya bejat, ya kan? Di Arab itu ada Masjid Al-Jin namanya, masjid di mana jin masuk Islam, dan dia menurut Nabi lebih baik daripada kalian, kata Nabi, karena ada beberapa hal yang terjadi pada jin yang tidak terjadi pada manusia. Ya, itu sebabnya kadang-kadang jin lebih baik dari kita. Makanya kalau seandainya sebentar-bentar lagi jin kah, itu sayang jinnya kan, terfitnah dia ya, kambing hitam dia. Padahal jin tidak seperti itu juga. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan nanti salah satu yang menarik adalah wasuffidatis syayatin, bahwa setan itu diikat oleh Allah, dan yang diikat adalah setan. Karena yang diikat oleh setan, yang diikat Allah adalah setan, maka kita tinggal bertarung dengan diri kita sendiri. Maka jangan heran kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa setan sudah diikat, masih ada juga maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu sudah ditanamkan oleh setan jauh-jauh hari di dalam sini. Ya, setan itu cuma bisa masuk ke lapisan terluar dari hati kita. Ini juga sudah pernah kita bahas di sini. Tapi kalau saya tanya pasti belum jawabannya. Ya. Sudah pernah kita bahas di sini, bahwa setan hanya masuk di lapisan terluar dari hati kita. Apa nama lapisan terluar dari hati kita? Kan betul? Belum kan? Apa Pak? Sadri. Lapisan terluar dari hati kita namanya sadri. Ayat yang mengatakan bahwa setan bisa masuk ke situ adalah alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur itu sadri, ya kan? Jamaknya. Maka orang-orang yang sudah kemasukan setan, kadang dia ngomong macam-macam, apa kata kita? Sadar, sadar, sadar. Kenapa? Sadari. Ya, sadarnya kita coba unggah kembali. Setan sudah masuk lama di situ. Waktu bulan Sya'ban, waktu bulan Rajab, waktu bulan Rabiul Akhir, Rabiul Awal dan sebagainya, setan sudah masuk di situ, sudah tanam bibit di situ. Di dalam sadri tadi sudah ditanam bibitnya. Sehingga di bulan Ramadan bibit itu sudah ada di dalam, setan diikat, bibitnya sudah ada. Ya, di dalam mana? Di dalam sadri tadi. Itu sebabnya walaupun di bulan Ramadan keinginan kita untuk macam-macam tetap lahir juga. Ya, tetap lahir juga. Ada kejadian dulu di Aceh juga kejadian. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Ketika orang lagi tarawih, ternyata ada orang yang ditemukan masuk ke kamar istri orang. Ya. Suaminya lagi tarawih. Rupanya entah bagaimana, qadarullah suaminya cepat pulang sebelum tarawih selesai. Mungkin sakit perut atau apa dan sebagainya. Melihat yang demikian di rumahnya, dibacok sama suaminya. Jadi meninggal di atas tubuh istri orang. Bulan Ramadan, mungkin juga Lailatul Qadar. Wallahu alam, ya kan? Wallahu alam. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Karena kita tidak sedang bertarung dengan setan. Kita bertarung dengan keinginan yang ada di dalam. Itu sebabnya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
nanti ketika Ramadan tiba itu sebenarnya ini kayaknya agak tempias ya. Geser aja Pak. Kalau tempias geser aja. Itu sebabnya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan tiba nanti sebenarnya itu ketika bulan Ramadan tiba nanti sebenarnya banyak kali privilege kita dapat. Anak-anak muda sekarang bilang privilege. Apa privilege? Privilege itu kemudahan, difasilitasi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah fasilitasi? Karena Allah tahu tidak gampang bertarung melawan nafsu kita sendiri. Allah tahu itu. Itu sebabnya di sini maha bijak Allah, di sini maha sayang Allah kepada kita terlihat dari fasilitas yang Allah berikan. Apa fasilitasnya tadi? Yang pertama tadi futihat abwabul jannah. Allah buka pintu surga. Makna dibuka pintu surga apa? Jalan ke surga menjadi gampang. Itu sebabnya nanti di bulan Ramadan boleh cek. Orang-orang yang nggak biasa sholat pun pergi tarawih dia. Kok bisa? Di hari yang lain kok nggak datang dia? Karena Allah buat impuls-impuls, trigger-trigger yang membuat dia ikut juga. Ada istilah hari ini FOMO namanya. FOMO itu penyakit ikut-ikutan. Fear of missing out. Takut ketinggalan. Intinya apa? Ketika dia lihat rame-rame orang pergi tarawih, dia ikut juga. Ya kan? Dia ikut juga. Itulah futihat abwabul jannah. Allah buka pintu surga. Allah perdekat jalan ke surga. Wa ghulqat abwabun nar. Ya. Dan Allah mengatakan bahwa pintu neraka ditutup. Apa makna pintu neraka ditutup? Ada bagian-bagian maksiat yang sulit kita lakukan. Mau makan siang aja kan susah bulan Ramadan. Toko, warung nggak buka. Kalaupun ada yang buka, paksa masuk dari belakang. Pokoknya susah, usahanya rumit. Itu lagi makan harus lihat kiri kanan. Ya kan? Banyak kejadian yang harus kita waspadai. Padahal itu mau masuk neraka saja. Ya kan? Baru kemudian Allah mengatakan di ujung tadi, Nabi SAW mengatakan di ujung tadi, wasuffidatis syayatin. Dan diikat setan-setan, bukan satu, syayatin, rame. Artinya apa? Semua setan diikat, tapi nafsu kita tidak diikat. Ya, setan memang dibelenggu, tapi hadis itu tidak mengatakan bahwa nafsu kita dibelenggu. Itu maknanya apa? Nafsu kita tetap di situ, tapi setan saja yang dibelenggu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan nanti sebenarnya perjuangan kita lebih gampang. Kenapa? Karena tadi pintu surga didekatkan, dibuka, pintu neraka ditutup atau dibuat susah, kemudian setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu pun nggak berhasil mengubah kita, setelah Ramadan selesai, lagunya tetap sama, aku masih seperti yang dulu, ya kan? Ya, nampak bohyu murungnya. Nggak tahu kita kayak mana kita taruh dia. Dan itu evaluasi buat kita-kita itu, ya. Maksudnya evaluasi buat diri masing-masing. Jangan nanti kita buat menjadi mengevaluasi orang lain, ya kan? Setelah kita dengar kajian ini, kita pulang, kemudian kita bilang sama kawan kita, setelah aku dengar kajian tadi malam, kayaknya yang nggak berubah Ramadan memang ki, kayak. Yang kekah ya anak berubah, ya. Itu bahaya itu. Ada ibu-ibu yang kemarin itu sampai berantem sama suaminya gara-gara itu. Dia bilang sama saya, Ustadz, orang lain cemburu sama perempuan lain. Saya cemburu sama ayam. Kenapa? Suami saya kalau pulang ke rumah, dia tidak mau ngomong lagi sama saya. Dia langsung ganti baju, langsung ke kandang ayam. Dan dia ngomong sama ayam, sama saya enggak. Dia ngomong sama ayam, sama saya enggak. Kan saya coba untuk meneliti apa masalah ibu ini. Cuman saya rumit juga. Kenapa? Karena dia perempuan yang dia curhat tentang suaminya coba.
Kalau bagus sekali saya kasih tahu nanti, mungkin dalam pikiran dia, memang Ustadz ini cocok jadi suamiku, ya kan? Kan berat juga kan? Setelah ngomong-ngomong, saya dapat clue-nya. Apa clue-nya ternyata? Karena ibu itu mengatakan, saya sudah belajar agama Ustadz, untuk tahu bagaimana jadi istri yang baik. Saking belajar agamanya, saya sekarang sudah sering dipanggil ustazah, sudah sering saya kasih ceramah, sudah mulai saya buat pengajian, sudah tahu beberapa hal dalam agama. Itu sebabnya karena saya sudah tahu, saya kasih tahu juga suami saya. Saya bilang suami saya bahwa cara sholat dia salah, zikir yang sebenarnya begini. Saya bilang itulah masalahnya Bu, itulah masalahnya. Karena laki-laki walaupun dia tidak tahu, dia paling tidak suka digurui, apalagi sama istri, ya kan? Jadi kalau istri sudah banyak sekali ikut kajian, hal yang paling utama jadi tantangan adalah ketika dia pulang ke rumah, dia langsung bilang, itulah bang, abang nggak ikut kajian. Kalau abang ikut kajian, abang tahu abang lakukan salah nih. Ya? Apa rasanya suami kayak gitu? Ya, lebih baik aku ngomong sama ayam. Itulah sebabnya dia ngomong sama ayam, ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk evaluasi diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Bahwa Ramadan sudah dekat dan nafsu kita ini tak bisa lepas dari tubuh kita. Jangankan kita, Nabi pun tidak bisa melepaskannya. Ada Nabi yang mengakui bahwa nafsunya itu juga mengajak kepada maksiat. Siapa Nabi itu? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dilaporkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Yusuf juga. Surah Yusuf ayat 24, Allah bicara tentang Al-Aziz, istrinya Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf. Bunyi dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 24 adalah walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, sungguh perempuan itu berhasrat untuk Yusuf. Lihat, hasrat tadi, keinginan tadi, ya, nafsu tadi. Sungguh perempuan itu berhasrat kepada Yusuf, dan Yusuf pun berhasrat kepada perempuan itu. Laula arra'a burhana rabbih. Kalau seandainya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya. Di ayat yang lain, surah Yusuf juga, ayat 53, Yusuf berkata, wa ma ubarri'un nafs. Aku tidak mampu melepaskan diriku dari nafsuku. Innan nafsal la'amaratum bisu. Dan nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan maksiat. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Mana nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku? Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti nafsu itu harus sering-sering kita ajak untuk berteman dengan yang dirahmati oleh Tuhanku. Itu dia. Makanya dari tadi kita bicara tentang witing tresno jalaron suku kulino. Cinta itu akan tumbuh kalau kita sering bersama. Nafsu itu isinya keinginan. Apa yang diinginkan oleh nafsu itu? Yang sering bersama dengan dia. Ya kan? Kalau dia sering melihat sesuatu yang haram, maka dia akan suka sesuatu yang haram. Itu sebabnya nanti paling penting siapa orang yang paling dekat dengan kita. Kenapa? Karena orang dekat dengan kita itulah yang nafsu kita lihat setiap harinya. Itulah yang nafsu kita dengar setiap harinya. Ya. Pebisnis biasanya kawan-kawannya pebisnis juga. Ya kan? Yang ikut-ikut kajian kayak gini, kawan-kawannya ya ikut kajian juga, ya. Kalau nggak percaya lihat yang sebelah sana beda, yang sebelah sini beda kan? Kenapa? Servernya beda. Padahal dekat sekali ini, ya kan? Yakin saya, uberaya ada pemusuhan ini dengo, ya kan? Kenapa? Servernya beda. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk mendidik nafsu kita. Nah, di bulan Ramadan nanti sebenarnya itu adalah tarbiyah nafsunya. Di bulan Ramadan nanti. Itu sebabnya sepanjang Ramadan kita seperti hanibi pain bahasa Aceh. Itu mengunafa.
Coba kita lihat ritme yang terjadi di bulan Ramadan. Kan nggak pernah sempat bernafas kita. Ya, kalau kita mulai dari sahur misalnya. Sahur, bangun sahur, makan sahur, itu semua ibadah tuh. Makan sahur belum siap ngapa-ngapain, sudah suara sirine, sudah harus ke masjid. Di masjid biasanya kalau Ramadan selalu ada kajian, ya kan? Selalu ada kajian, kemudian pulang biasanya orang rata-rata duha, dan setelah duha ada orang yang sempat tidur dulu sebentar supaya dia punya semangat untuk kerja. Boleh tidur setelah duha, ya. Boleh tidur setelah syuruk. Setelah syuruk, setelah duha bagusnya. Ya, duha awal itu sekitar 15 menit setelah syuruk, ya kan? Di situ tidur sebentar, kemudian kerja. Seterusnya itu waktu kita nggak cukup sebenarnya selalu dalam kebaikan. Selalu dalam kebaikan. Akibatnya nafsu kita tadi selama sebulan dia tidak mengenal yang lain kecuali yang baik-baik saja. Tubuh kita Bapak Ibu, tubuh kita ada satu ritme yang dikenal dengan ritme sirkadian. Kalau Bapak Ibu ada yang anaknya dokter, boleh tanya nanti sama mereka. Namanya ritme sirkadian. Apa ritme sirkadian? Ritme sirkadian itu adalah ritme yang membiasakan, yang diterima oleh tubuh kita. Kalau tubuh kita sudah biasa tentang sesuatu, maka tubuh kita akan suka dengan itu. Itulah tadi, balik lagi ke witing tresno jalaran suku kulino. Walaupun sesuatu itu sebenarnya tidak asik buat orang lain, tapi buat dia itu sudah nikmat-nikmat saja. Apa contohnya? Jogging pagi-pagi, ya kan? Untuk orang yang nggak pernah jogging, coba suruh. Malas luar biasa. Tapi orang yang sudah jogging setiap pagi, satu hari dia nggak jogging, sakit badan, ya kan? Minta jogging badan kita. Itu namanya ritme sirkadian. Bahkan yang lebih sulit sekalipun, kalau kita sudah terbiasa, maka itu menjadi sesuatu yang kita cintai, ya kan? Saya pernah cukup lama istilahnya didudukkan di jabatan lah di Universitas Syekh Kuala. Karena ada di jabatan berarti kan jam 8 harus masuk, hampir maghrib baru bisa pulang, hampir tiap hari seperti itu. Hampir tiap hari seperti itu. Dan itu sudah jadi kebiasaan saya. 2024 kemarin selesai jabatan saya dan saya tidak mau naik di jabatan lain lagi. Sudah cukup saya bilang, ya. Saya mau lambung-lambung rupiah, ya kan? Sehingga saya nggak dikasih lagi jabatan. Sampai hari ini alhamdulillah belum ada jabatan. Ya. Mudah-mudahan kalau rektor baru terpilih nggak melirik saya juga, ya. Ini supaya direkam supaya calon rektor lihat nih, ya kan? Jadi nggak ada jabatan lagi sekarang, tapi tetap saja jam 8 pagi kalau saya tidak berangkat ke kampus nggak enak badan saya. Sampai tadi pagi tetap jam 8 saya pergi ke kampus. Ya, sampai ke kampus tetap saya kerja apa yang bisa dan sebagainya, dan pulangnya tetap menuju maghrib juga. Tiap hari seperti itu. Kenapa? Itu sudah cinta bagi saya. Itu bahasa Jawanya tadi tresno. Ya kan? Karena sudah selalu bersama dengan kampus, maka kampus itu adalah cinta saya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu itu bisa kita didik. Itu sebabnya peluang yang disebut oleh Nabi Yusuf tadi sebenarnya sangat jelas. Kata Nabi Yusuf tadi apa misalnya? Wa ma ubarri'un nafs, aku tidak bisa memisahkan diriku dengan nafsuku. Innan nafsa la'amaratum bisu, dan sesungguhnya nafsu itu selalu mengajakku berbuat yang buruk, berbuat dosa. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Ya, itu peluangnya itu. Kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Tinggal kita cari bagaimana strategi supaya nafsu kita dirahmati. Itu aja. Nafsu itu energi. Dalam fisika, energi itu tak bisa dimusnahkan. Energi itu cuma bisa dipindah-pindah. Makanya ketika ada orang yang mengatakan krisis energi hari ini, itu sebenarnya agak aneh itu. Ada yang mengatakan ini krisis energi ini. Itu kita harus tanya, maksudmu apa? Ya kan? Yang krisis itu minyak. Energi yang lain masih sangat banyak.
Karena ketika kita buat sesuatu, energinya hanya berpindah. AC, kenapa AC dingin? Kenapa AC dingin? Karena blowernya di luar panas. Sayang sekali energi blowernya terbuang. Makanya saya berpikir bahwa saat hidup AC, saat itu setrika bisa jalan. Kenapa? Panasnya dari dihasilkan oleh AC itu bisa kita pakai untuk setrika. Dan itu tidak ada yang pakai hari ini kecuali Upin Ipin. Pernah lihat Upin Ipin? Upin Ipin ketika cuci sepatu malam-malam, dia tidak tahu sepatunya mau digantung di mana. Diajari oleh Kak Ros. Apa kata Kak Ros? Kau gantung dekat peti sejuk sana. Digantunglah di samping peti sejuk. Dan peti sejuk itu di dalamnya dingin, di luar panas. Kenapa demikian? Karena energi tak pernah bisa dimusnahkan. Energi hanya bisa dipindah-pindah. Kenapa di dalam dingin? Karena panasnya dipindah keluar. Itu sebabnya di dalamnya dingin. Kenapa AC ada di dingin? Karena panasnya dikasih keluar. Selalu seperti itu. Energi tak pernah bisa dimusnahkan. Dia hanya bisa dipindah, ditransfer ke bentuk yang lainnya kemudian. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu salah satu dari energi. Karena itu dia bisa kita alihkan ke tempat lain lagi. Saya kalau sedang tidak nyaman dengan istri, sedang beda pendapat dengan istri, apa yang saya lakukan? Energi itu, ya, sebel itu energi, marah itu energi. Apa yang harus saya lakukan? Kalau seandainya saya buang nggak bisa, yang saya lakukan adalah cuci piring, supaya energinya keluar, atau nyapu, atau potong rumput di luar, atau nyangkul, apa saja. Pokoknya energinya harus keluar. Boleh dicoba besok-besok. Maka belakangan ini istri saya kalau seandainya saya udah nyapu halaman, udah tanya dia, ada salah aku hari ini? Karena biasanya begitu kejadian, ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya nafsu itu sebenarnya bagus kalau kita mampu memanfaatkan. Maka nafsu nanti ada bermacam-macam, bukan nafsu amarah saja. Ada yang nafsu paling bagus itu disebut dengan nafsul mutmainnah, ya kan? Itu nafsu yang sebenarnya sudah terdidik. Maka orang-orang yang nanti pulang kepada Allah dengan nafsu yang sudah terdidik itu dipanggil oleh Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil apa? Nafsu juga, ya kan? Nafsul mutmainnah, bukan lagi nafsu amarah. Tadi yang disebut oleh Nabi Yusuf adalah la ammaratum bisu, nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah yang mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Baik, saya kira ini sudah jam 10. Kalau ada kita bisa diskusi, mungkin ada beberapa pertanyaan atau ingin sharing-sharing pengalaman nanti. Tapi kita ambil kesimpulan dulu, biar kita tidak mengawo, benar bahasa Aceh ya. Mengawo. Apa kesimpulannya yang kita mau tampilkan pada malam hari ini? Poin-poin yang akan kita bahas malam ini, yang sudah kita bahas malam ini. Yang pertama, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu istimewa karena manusia itu ditaruh nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu itu bukan musuh Allah. Nafsu itu bukan kejahatan. Nafsu itu cuma keinginan. Nafsu itu sebenarnya keinginan. Tapi kalau keinginan itu salah kawan, maka dia berkeinginan dengan apa yang sering dia berkawan. Itu sebabnya kita disuruh bersamai nafsu kita dengan sesuatu yang Allah ridhoi, supaya kita nyaman berada di sini, nyaman berada dalam kebaikan, bukan nyaman berada dalam keburukan. Jadi nafsu untuk ibadah itu nafsu juga, tapi nafsu yang sudah dikontrol, ya. Tapi ada juga nanti nafsu yang berlebihan dalam ibadah, itu disebut dengan ghulu. Allah larang itu berlebih-lebihan dalam ibadah. Nabi pernah dihadapkan dengan 3 orang yang ingin melebihi Nabi dalam ibadah. Satu ingin berpuasa sepanjang hari, tidak mau berbuka, karena ternyata Nabi ada berpuasa, ada berbuka, ada berpuasa, ada berbuka.
Dia enggak, dia mau berpuasa sepanjang hari. Ada yang mau tahajud sepanjang malam, tidak tidur-tidur. Nabi puasa, Nabi tahajud, Nabi tidur. Ada yang mau ibadah sepanjang hidup, tidak nikah. Nabi nikah, Nabi ibadah. Bahkan kata Nabi, nikah itu ibadah. Ya kan? Sampai ke Nabi tiga-tiga ini. Kata Nabi, yang paling taat di antara manusia itu aku. Nggak ada yang lebih taat lagi. Karena itu tidak ada yang lebih dari itu. Standarnya Nabi SAW. Lebih dari itu, ghulu namanya. Berlebih-lebih dalam ibadah. Ya, itu juga nafsu. Dan setan datang ke kita. Ini poin berikutnya yang kita bilang tadi. Karena tadi kita contohkan Adam. Setan datang ke kita menumpang pada nafsu karena setan tahu itu keinginan. Bahkan orang yang suka ibadah pun dibisiki ibadah oleh setan. Itu sebabnya lahir ibadah-ibadah yang nggak ada pada Nabi dibuat oleh dia sekarang. Ya, itu setan tuh yang bisikin. Salah satu yang dibisiki oleh setan dan bahaya itu adalah Bapak Ibu mungkin pernah lihat orang yang berebut Hajarul Aswad. Berebut Hajarul Aswad. Ya kan? Padahal sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah memberi kita peluang? Kalau yang nggak bisa cium, boleh cuma meraba. Nggak bisa meraba, boleh dari jauh kisbay aja. Kenapa boleh demikian? Karena Allah tidak mau memberatkan. Tapi yang mau berat itu siapa? Nafsu kita sendiri. Apa kata kita? Kita ngomong lagi sama kawan. Gedak hawa, aku kena cium Hajarul Aswad. Ya kan? Bukan anjuran, hawa dia. Ya. Padahal kalau dia lihat suasana, mungkin dia justru akan menzolimi banyak orang ketika dia memaksakan diri untuk menuju ke dalam. Itu contohnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Sudah 1 jam lebih nih, ya. Kalau sudah 1 jam lebih, berarti sudah masuk ke dalam diskusi lah, ya. Silakan, kalau ada. Ya, belum dipersilakan, udah banyak Ustaz. Ya baik, lanjut silakan Ustaz. Habis itu Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai malaikat yang tidak dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, berikan nafsu kepada 2 orang malaikat yaitu Harut dan Marut. Dan mereka di bumi itu karena meminum khamar atau minuman yang memabukkan, melakukan pembunuhan juga. Berarti kesalahannya bukan karena nafsunya saja, tapi karena dia tidak ada pengontrol lagi karena meminum minuman khamar. Berarti orang yang minum minuman itu di otak, pikiran, akalnya tidak bisa dikontrol lagi. Begitu juga kita manusia, ada nafsu, kalau sudah tidak bisa dikontrol maka berbuat yang jahat. Nah, apakah malaikat juga tidak diberi akal atau memang tidak ada akalnya, cuma nafsu yang dia diberikan? Saya tentang malaikat ada akalnya. Kemudian kalau kita bisa mengontrol nafsu lewat akal kita, seperti orang minum obat kuat perangsang, tidak minum minuman khamar, ya kan? Jadi khamar itu merusak pikiran kita. Sekarang obat perangsang sehingga dia nggak tahan kalau tidak berhubungan nafsunya, melampiaskan nafsunya. Apakah kalau sudah perangsang itu juga akan mampu dia mengontrolnya juga? Itu akan terpengaruh. Kekuatan akal ini seperti apa? Ini dalam kali pertanyaannya. Berat ini kita jawab. Yang pertama tadi tentang malaikat Harut dan Marut. Kan gitu kan? Jadi itu ayatnya itu di 102 yang sering dipakai untuk ruqyah. Ya. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ya. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا.
Yu'allimunan nasa sihr. Ya kan? Siapa yang mengajarkan sihir kepada manusia? Setan tadi. Ya. Sementara Harut dan Marut itu di dalam ayat itu disebut sebenarnya tidak mengajarkan apapun kepada manusia untuk berbuat maksiat tadi. Maka cerita Harut dan Marut itu ada beberapa perbedaan versi, ya. Tapi kita tidak masuk ke situ ke dalam karena pertanyaan tadi esensinya bukan itu. Pertanyaannya esensinya tadi adalah bahwa yang pertama kita potong saja cerita malaikatnya, tapi malaikatnya nanti kita masuk lagi ketika bicara akal tadi, ya. Yang pertama tadi bahwa nafsunya tidak bisa dikontrol karena dia minum khamar. Kan itu ceritanya. Sebenarnya Islam melarang habis sesuatu yang merusak pikiran. Itu sebabnya khamar menjadi haram. Dan itu juga sebabnya ada sempat ayat tentang jangan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan mendekat kepada solat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa yang dia bicarakan, apa yang dia sebutkan, apa yang dia sampaikan. Jadi Islam itu sangat keras melindungi pikiran sehat. Kenapa? Karena begitu kesehatan pikiran ini hilang, hukum tidak berlaku sama dia. Orang gila itu kan nggak berlaku hukum sama dia. Kalau ada orang gila yang membunuh seseorang, maka hukum tidak akan sampai kepada dia. Hukum Allah juga dibebaskan dia karena dia melakukan itu dalam keadaan ODGJ tadi kan. Cuma masalahnya adalah khamar tadi ODGJ dengan sengaja. Kan itu ceritanya. Makanya haram khamar adalah karena kita meng-ODGJ-kan diri sendiri. Ya. Menghilangkan kewarasan diri sendiri. Kalau di Banten itu ada pertanyaan kalau ketemu sama orang bukan sehat ditanya. Kalau kita kan sering tadi waktu bertemu pertama tadi salah, "Gimana sehat?" Kalau di Banten itu pertanyaannya ada sekelompok orang di Banten, suku di sana itu, yang ketika ketemu orang pertanyaannya waras. Ya, waras. Nah, nyatanya dia cek kata juga, "Hana orangnya kapungong." Ya kan? Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul sekali langsung terhubung dengan pertanyaan berikutnya tadi yang terhubung dengan akal. Bahwa apakah akal itu akan mampu mengontrol nafsu? Kan gitu kan? Oh ya, akal akan mampu mengontrol nafsu kalau seandainya akal itu dibimbing. Itu sebabnya siapa yang sekarang membimbing? Akal membimbing nafsu atau nafsu membimbing akal? Kan itu cerita utamanya. Karena nafsu tadi adalah keinginan. Akal tadi sebenarnya adalah pemahaman setelah menganalisis keadaan dan sebagainya. Cuman bedanya adalah nafsu itu kerjanya cepat. Akal itu kerjanya lambat. Karena apa? Karena dia harus melihat dulu. Setelah lihat dia analisis dulu. Ini nafsu ibu buaju. Ya kan? Itu sebabnya nafsu harus kita didik pelan-pelan tadi. Kondisinya demikian. Apakah malaikat kemudian punya akal? Nah, itu kan pertanyaan berikutnya tadi ya. Apakah malaikat punya akal? Malaikat itu diinstal oleh Allah cuman kecerdasan untuk bidang tertentu saja. Malaikat sesuai dengan tugasnya. Itu sebabnya agak beda dengan manusia. Malaikat tidak pernah bingung. Malaikat akan paham terhadap sesuatu yang Allah tugaskan kepada dia full, beres, tidak ada celah, tidak ada kesalahan. Itu sebabnya Allah mengatakan la ya'sunallah, tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Artinya setiap yang Allah perintahkan kepada malaikat akan dilakukan oleh malaikat dengan sempurna. Dengan sempurna. Tidak ada celah. Kenapa? Karena malaikat dikasih modal cukup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Manusia kan ada bingung-bingungnya. Ya, disuruh gali paret aja langsung mikir dia kan. Nyom nyotala reno, ilei gede. Ya kan? Langsung mikir dia. Ujung-ujungnya begitu datang orang, "Gimana kali kamu kan?" Tengok aku pikir. Tengok aku pikir. Sampai ada film Hollywood itu. Film Hollywood ketika menggerebek bandit, ini polisi ceritanya, menggerebek bandit, ya. Kemudian anak buahnya, dia bersama anak buahnya, si anak buah ini menembak. Begitu menembak, komandannya bilang,
Why you shoot? Kenapa kamu tembak? Kata anak buahnya, I think, kata dia. Saya pikir, baru dia bilang I think. Kata bosnya langsung, I don't ask you to think. Ya, kan dia bilang tadi, kenapa kamu menembak? Aku pikir, aku tidak menyuruhmu berpikir. Kenapa? Karena tadi pikiran manusia bisa salah. Ya, malaikat tidak pernah salah dalam hal itu. Kenapa? Karena malaikat berada dalam bimbingan Allah dengan satu jalur. Dengan jalur yang tadi tidak harus memilih. Manusia kan tadi memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ada manusia yang salah pilih, malaikat enggak. Ya. Malaikat enggak salah pilih. Misalnya salah pilih, misalnya apa? Malaikat tiba-tiba malaikat dikirim oleh Allah misalnya untuk malam ini mencabut nyawa saya. Tiba-tiba malaikat mencabut nyawa bapak misalnya. Ya, salah pilih. Itu enggak pernah kejadian. Enggak pernah kejadian, ya. Kondisinya tetap akan sesuai dengan arahan. Demikian. Mudah-mudahan terjawab. Tapi gini itu akidah. Ya. Kalau ada yang menganggap baru itu cerita Israel ya, itu apakah merusak akidah kita ada malaikat yang sampai sekarang dia gantung antara langit dan bumi itu oleh Allah sampai kiamat. Ya itulah dia, itulah yang saya sebutkan tadi. Makanya saya tidak mau masuk langsung ke dalam ya. Tapi Bapak udah sebut tadi. Ya, salah satunya itu. Karena tentang akidah malaikat itu panjang itu. Nanti kita bahas lebih khusus lah ya. Kita bahas lebih khusus. Karena konteksnya itu beda pendapatnya besar itu. Apakah betul itu digantung dan seterusnya, ya? Bagaimana cerita awalnya? Apakah betul karena cerita dalam Israiliyat itu kan Bapak sebut tadi, ya, adalah bahwa malaikat ini menyebut manusia kok gampang sekali berbuat dosa. Kan kayak gitu Pak kan? Dikasihlah nafsu, maka disitulah permulaan perdosaan dilakukan oleh dia. Kan itu ceritanya Pak. Nah itu sebabnya ayat yang tersebut di dalam Al-Quran tentang malaikat yang Harut dan Marut itu adalah Al-Baqarah 102 itu. Tapi di dalam ayat itu justru Allah menyebutkan mana tadi ayatnya? Wa ma unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut wa ma ya'lam وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Malah sebenarnya malaikat itu mengingatkan lagi orang, jangan kufur kalian, karena mereka disebut di sini keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada siapapun sebelum mengatakan sesungguhnya kami ini hanyalah ujian bagi kalian, maka janganlah kamu kafir. Itu kata malaikat itu di ayat ini. Akhirnya tambahan tafsir dari Ya itulah dia, makanya saya bilang tadi nanti kita bahas khusus itu, termasuk cerita Israiliyat yang lengkap yang kita bicarakan ya. Ada lagi? Saya dulu Pak. Israiliyat, enggak semua salah. Jadi Israiliyat itu sebenarnya cerita orang-orang Israel. Jadi cerita yang berkembang di kaum Yahudi, tidak semuanya salah. Para ulama pun berbeda pendapat ketika menyikapi cerita-cerita itu. Ini saya cerita salah satu misalnya ya, yang barangkali Bapak Ibu pernah dengar. Tentang pertanyaan bagaimana setan menggoda Adam. Padahal setan sudah diusir, iblis sudah diusir oleh Allah dari surga. Kemudian ada cerita salah satunya bahwa iblis masuk ke dalam mulut ular. Pernah dengar Pak? Iblis masuk ke dalam mulut ular, ular masuk kembali ke dalam surga, dan iblis berhasil menggoda Adam untuk memakan buah khuldi kemudian. Ya kan? Itu salah satunya. Nah, itu beda pendapat para ulama. Saya pernah mendengar cerita itu justru diceritakan oleh salah seorang dari, boleh dibilang ustadz yang lumayan hati-hati sebenarnya. Tapi beliau menceritakan itu. Saya nggak sebut nama karena ini online ya. Nah, tapi beliau menyebutkan itu juga. Itu sebabnya saya hati-hati juga untuk menceritakan ini. Karena biar tidak salah kita pahami secara keseluruhan. Ya. Kalau kita mau nanti kita
merangkai dengan lebih lengkap dulu supaya ceritanya tadi yang Israiliyat tadi selesai, ayat dan tafsir beberapanya kita bandingkan, baru kita ambil kesimpulan. Ya Pak ya. Ada lagi? Sedikit. Ini enggak masalah ya. Enggak apa-apa. Ini masalah yang sering terjadi di masyarakat. Kan Bapak sedang menyebutkan tadi masalah nafsu. Tentu pasangnya itu kan dan iman. Nafsu dan iman itu nggak bisa dipisahkan. Jadi rumus saya, menurut saya nih ada I per N. I per N. I itu iman, N itu nafsu. Jadi kebanyakan orang sekarang ini banyak yang terjumus macam-macam karena dibalik. Pak, dekat sikit nih. Dibalik apa? Dibalik jadi N per I. Jadi nafsu di depan, iman di belakang. Ya, makanya terjadilah kalau nama I per N kan bisa terjadi sengsara membuat nikmat. Ya kan? Ada nanti kalau kita balik nikmat membuat sengsara. Nah, justru itu yang saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana tip-tipnya menjagakan N per I itu nafsu dan iman itu bagaimana cara menjaganya supaya kita jangan sampai terbalik gitu. Itu yang perlu saya tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya iman itu adalah inti dari semua apa yang kita lakukan setiap hari. Karena iman itu kan berada di dalam, Pak. Iman itu berada di dalam kalbu namanya. Makanya ketika Allah bicara tentang iman yang dibedakan dengan Islam, Allah menyebutkan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kamu. Hati yang dimaksudkan di situ qulub, qalbi, ya kan? Niat juga berada di dalam qalbi. Ya, niat juga berada di situ. Keinginan juga berada di situ. Itu sebabnya tadi yang Bapak sebut sudah betul itu, bahwa iman dengan nafsu itu sebenarnya satu rumah dia. Cuman sekarang mekre-kre suhu lah. Kan? Istilahnya kan mekre-kre suhu kan. Siapa kuat sekarang? Itu sebabnya saya bilang tadi, kalau imannya kuat, nafsunya terarah, bukan mati, bukan lemah. Nafsu pun tidak boleh lemah sebenarnya, cuman terarah. Karena nafsu, kalau lemah nafsu berarti bahaya juga, Pak. Ya? Lemah. Ini misalnya dibilang dia nafsu makan lemah. Handai pajobu berarti. Ya kan? Itu banyak yang mungkin masalah itu cerai di KUA. Itu juga masalah lemah, Pak. Ya. Jadi nafsu tak boleh lemah. Cuman dia terarah. Terarah. Siapa yang mengarahkan dia? Iman tadi. Iman yang membuat dia mengarah kemana? Kemana dia akan pergi? Keinginan apa yang sebenarnya dia akan maui? Karena kita sebutkan tadi nafsu adalah energi. Yang penting dia tersalurkan keinginannya. Ada cara, kenapa? Karena Allah selalu memberi alternatif untuk sebuah larangan. Kan itu cerita utamanya. Itu sebabnya bagaimana caranya supaya nanti iman itu yang lebih dominan? Kan itu cerita Bapak. Perkuat imannya, Pak. Perkuat imannya. Bagaimana perkuat imannya? Kata Allah untuk memperkuat iman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau sering-sering dengar ayat-ayat Allah dibacakan, itu biasanya menguat imannya. Ya, kalau sering dengar-dengar kajian, biasanya menguat imannya. Biasanya, Pak. Itu juga salah satu alasan kenapa di kampung-kampung justru orang-orang semangat agamanya justru turun sekarang. Justru di kota yang hari ini semangat beragamanya lumayan berkembang. Kenapa? Karena di kota banyak kajian nih. Di mana-mana ada kajian, ya. Itu sebabnya.
Jadi apa saja yang memperkuat iman itu akan membuat nafsu lebih terarah kemudian. Karena kita tidak berencana melemahkan nafsu sebenarnya, tapi kita berencana mengarahkannya. Karena nafsu tadi dikasih oleh Allah dua pilihan. Kamu pilih yang mana? Kan itu ceritanya. Kita arahkan nafsu untuk memilih yang benar. Itu saja sebenarnya. Yang membuat dia memilih itu yang terbiasa dengan dia. Maka salah satunya adalah iman tadi. Gimana Pak? Belum sesuai dengan rumus Bapak tadi. Ya. Gini, Pak. Kasih mic. Itu kan masalah iman yang mungkin kita seperti yang kita lakukan sekarang, Ya. ya kan? Yang kita lakukan sekarang. Kemudian bagaimana kita menjaga sampai nafsu itu bisa terarahkan. Bagaimana menjaga Nafsu itu bisa terarahkan itu. Hmm. Apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai seperti yang kita lihat sekarang ini. Kan banyak orang itu yang terlibat ke sana kemari dan macam-macam yang nggak benar lah gitu. Itu karena nafsu. Nah, karena dia nggak menggunakan i tadi yang sebagai ujung tombaknya, yang digunakan adalah kebanyakan n-nya dengan i-nya yang kurang gitu. Ya, barusan sudah Bapak jawab tentang i. Sekarang yang Bapak belum jawab tentang nafsunya gitu. Bagaimana menjaganya gitu. Sebenarnya tadi sudah kita jawab sekilas di dalam jabaran. Karena ketika cerita nafsu, kan tadi Nabi Yusuf mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Tadi pertama, wama ubarriun nafs. Aku tidak bisa memisahkan diriku dengan nafsuku. Wama ubarriun nafs innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu mengajakku untuk berbuat yang tidak baik, ya, berbuat dosa, berbuat maksiat. Illa, itu peluangnya Pak. Illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Kecuali yang memang bagian nafsu yang Allah beri rahmat kepada dia. Rahmat itu lebar sekali ceritanya. Salah satu yang dalam bentuk rahmat adalah hidayah tadi. Allah kasih petunjuk untuk nafsu untuk memilih mana yang sebenarnya yang harus dilakukan. Karena nafsu tadi keinginan. Keinginan itu sebenarnya kan keinginan untuk makan misalnya. Nah, sekarang tinggal kita pilih. Pilihan makanan kan banyak nih. Yang mana di antara makanan itu yang sebenarnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Allah akan tunjukkan itu dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Contoh paling sederhana, ada orang yang ketika ingin berbuat maksiat terhalang dengan macam-macam kejadian. Itu sebenarnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika bicara petunjuk untuk nafsu memilih sesuatu ini. Ketika bicara petunjuk kan berlaku lagi ayat yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah beri petunjuk ramai kepada orang, Allah sesatkan ramai juga. Kan kayak gitu kan? Tapi Allah tutup. Wa ma yudillu bihi illal ya. Dan Allah tidak menyesatkan orang kecuali yang memang memulai dengan kefasikan. Apa kefasikan, Pak? Kefasikan yang dia sudah tahu pilihan yang benarnya A, tapi dia tetap pilih B. Itu yang kita sebut tadi, dia nafsunya melawan kodrat iman. Yang imannya bicara sebenarnya. Ya, imannya bicara. Tapi nafsunya tetap melawan itu. Makanya disebut fasik. Fasik itu sebenarnya tahu sesuatu yang benar, tapi dia tetap tidak mau melakukan. Atau tahu sesuatu yang salah, tapi tetap dia lakukan. Itu namanya fasik. Nah, kondisinya adalah begitu kita fasik, maka hidayah yang tadi, ya, kata Allah tadi, wa ma yudillu bihi illal fasiq, ya. Tidak akan Allah sesatkan seseorang atau tidak akan Allah biarkan sesat, tidak akan Allah biarkan salah pilih nafsunya kecuali memang dia sudah memulainya. Kan itu ceritanya. Maka Nabi mengatakan kalaupun sudah termulai, Nabi menyuruh iringi segera dengan kebaikan. Ya. Nabi mengatakan iringi sebuah keburukan, sebuah dosa segera dengan kebaikan. Untuk apa? Tamhuha, untuk memutus jaringannya. Karena kalau enggak, kesesatan tadi akan berlanjut. Pilihan salah tadi akan berlanjut. Orang yang salah pilih itu biasa, Pak. Tapi cerita utamanya adalah setelah salah pilih bagaimana sikap kita. Jadi orang yang misalnya terjerembab ke dalam salah, dosa, nafsu sekali-sekali, itu biasa, Pak.
Tapi masalahnya adalah apa yang kita lakukan setelah terjerembab ke dalamnya. Kan itu beda antara iblis dengan setan. Ya. Adam kan terjerembab dalam nafsu itu. Karena dibisiki oleh setan tadi. Kan terjerembab Adam ke dalam perbuatan yang Allah larang. Tapi Adam kan ngaku, minta ampun, minta disayang. Kan itu aja. Ceritanya tetap rahmat masuk di dalam. Kenapa? Karena rahmat itu modal kita untuk nafsu berikutnya besok-besok. Apa doa Adam coba? Rabbana zalamna anfusana. Aku ngaku ya Allah. Kami ngaku kami zalim pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna. Ini tadi rahmat tadi. Kalau engkau tidak merahmati kami. Ghafara tadi. Wa illam taghfir lana. Ghafara itu terhadap dosa yang sudah kita lakukan. Tolong ampuni dosa yang kami sudah lakukan ya Allah. Kemudian wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tarhamna itu rahmat itu untuk apa? Untuk nafsu kita yang akan datang. Maka tadi Yusuf mengatakan illa ma rahima rabbi, kecuali yang Allah beri rahmat kepada bagian itu. Adam mengatakan wa tarhamna, tolong rahmati kami ya Allah. Jadi rahmat itu untuk akan datang supaya kita nggak salah pilih lagi kemudian. Ya, supaya nafsuku ya Allah tidak lagi salah jalan. Itu Pak, ya. Mudah-mudahan terjawab. Terakhir ya, karena Boleh terakhir ya, karena udah Enggak ini kasihlah dari Jawa ada aja. Jauh-jauh dia datang. Oh, memang betul dari Jawa. Enggak, kebetulan pernah sebentar di sana. Kampung Jawa kena. Assalamualaikum. Tadi ada pertanyaan masalah nafsu. Jadi kebetulan saya punya banyak teman. Salah satu teman saya pernah berhadapan dengan nafsu jabatan, nafsu uang, terus nafsu perempuan. Komplit kali ya? Ya, pernah kan karena banyak kawan Ustaz kan. Jadi kesimpulannya perempuan itu juga di luar Aceh berhadapan face to face, tapi alhamdulillah selamat kan. Beberapa kali kejadian selamat. Uang mengelola anggaran pemerintah mungkin dibiarkan setelahnya banyak, ya alhamdulillah selamat. Nah, itu mungkin bagian daripada nafsu, ya kan? Caranya ada 5. Pertama, cara untuk menghindari nafsu. Perempuannya banyak itu di Singapura, di Batam, di Jakarta, di Bandung, nggak jauh-jauh itu di depan mata. Medan beberapa kali berhadapan, kebetulan berada di sini, tapi selamat. Itu ada 5 caranya. Kan? Sebelum saya kasih pertanyaan. Yang pertama pengajian, jadi harus ikut pengajian. Nah, yang kedua dekat dengan ulama. Yang ketiga dekat dengan orang-orang pengajian yang baik. Yang keempat ingat orang tua, ingat anak. Yang kelima ketika berhadapan selalu ucapkan taubat dan mohon perlindungan sama Allah. Insyaallah trik ini, cara ini Bapak akan selamat. Itu informasi terkait dengan pertanyaan tadi kalau saya tidak salah dengar. Bagaimana cara menghindari nafsu? Gitu kan? Itu pengalaman Pak Ustaz. Mungkin saja salah, mungkin. Siap. Ya, tapi di beberapa ulasan tentang kejahatan itu itu sering juga saya dengarkan, sehingga saya ambil kesimpulan ini bisa kita praktekkan. Itu sedikit tambahan terkait dengan pertanyaan saya di malam saya pertama, ya kan? Bagaimana memunculkan rasa kasih sayang, rasa kasih sayang, sehingga
saling bermanfaat dunia akhirat dan terjaga dari keinginan yang tidak baik. Saya ulangi pertanyaan saya, bagaimana caranya Pak Ustaz kita memunculkan rasa kasih sayang dari diri kita Pada siapa nih? dan kepada semua orang. Oke. Berbuat baik misalnya dalam hal ini kita kira-kira seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berusaha memahami ini pertanyaannya ya. Tapi yang tadi saya senang tadi pendapatnya, bagus Pak ya. Yang disebut tadi bahwa sudah betul itu, sering-sering ikut kajian gitu ya. Itu sudah oke itu, udah bagus sekali itu. Cuman yang di ujung tadi saya nggak terlalu nyambung tadi sebenarnya bagaimana caranya menumbuhkan kasih sayang. Bagaimana caranya menyampaikan atau membuat rasa kasih sayang muncul di hati orang. Oh, malah di orang sekarang. Oke. Hati kita dan hati orang. Oke, berarti menggugah orang supaya orang muncul rasa kasih sayangnya gitu. Kedua, Ikala ilau. maksudnya menggunakan rasa kasih sayang di hati kita dan di hati orang, sehingga akan muncul saling bermanfaat. Selama ini kita bersama, mungkin selama ini kita sebenarnya menurut surat At-Tin ayat 8, wal hakimi, kita punya kelebihan. Allah Maha Adil. Apa yang dimiliki orang lain kita punya, mungkin di sisi yang lain. Kan seperti itu Pak Ustaz. Ya. Nah, sehingga kalau kita ada rasa kasih sayang sesama, kan kelebihan dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Oh, paham. Baik. Ini, Bagaimana caranya? ya, saya coba memahami ini. Mudah-mudahan betul pemahaman saya ya. Jadi ceritanya sebenarnya adalah bahwa kita dalam satu komunitas beda-beda, satu orang dengan orang lainnya. Bagaimana caranya supaya semua kita tumbuh rasa kasih sayangnya, sehingga semua kita bisa berjabat tangan, berbuat kebaikan, gitu kira-kira ya. Kemaslahatan untuk masyarakat dan sebagainya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah mudah untuk membuat kita menjadi sama semuanya. Semua kita punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa butuh orang lain. Mudah bagi Allah untuk buat itu. Tapi Allah dengan sengaja Allah buat kurang di si A, Allah buat lebih di si B, yang kurang di si B ada di si A, dan sebagainya. Untuk apa sebenarnya? Allah sebut itu di dalam surah Al-Furqan, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Dan Allah jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain itu cobaan. Maknanya apa? Supaya kita kemudian berpikir bagaimana bergaul dengan mereka. Ya, bahasa Al-Quran disebut dengan atasbirun. Allah mau melihat apakah kamu bersabar. Apa makna bersabar? Bersabar itu maknanya tetap berada di jalan Allah ketika kamu berusaha mengambil hakmu sama dia. Ya. Karena kan ada hak kita sama orang lain, ada hak orang lain sama kita. Cara ngambilnya bagaimana? Bisa cara ngambil yang halal, bisa cara ngambil yang haram. Cara ngambil yang haram itu akan memusnahkan kasih sayang. Tapi cara yang Allah suruh, mengambil dengan cara yang halal, itu insya Allah menyuburkan kasih sayang. Bahasa Al-Quran misalnya begini, innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin sebenarnya kalian bersaudara, kata Allah. Ya kan? Fa aslihu baina akhawaikum. Karena itu berbaik-baiklah kalian dengan sesama mukmin itu. Artinya apa? Kalaupun kalian perlu kepada seseorang, maka pikirkan cara yang baik bagaimana untuk deal dengan dia. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalaupun mau berkata-kata, pikirkan baik-baik. Kalau seandainya kata-kata itu tidak mengandung kebaikan, ya kan? Qul khairan aw liyasmut. Diam dulu. Pikirkan sampai dapat baiknya baru boleh ngomong. Sampai kayak gitu. Kenapa? Karena kalau enggak, itu akan menghilangkan kasih sayang.
Karena kasih sayang itu sebenarnya sudah Allah install ke kita. Ya, semua kita dikasih oleh Allah rasa kasih sayang. Terutama untuk orang-orang dekat kita makin kental itu. Misalnya rasa kasih sayang pada anak, rasa kasih sayang pada saudara, itu makin kental. Ya, makin kita berteman, makin kita punya rasa kasih sayang. Muncul itu. Dan itu sebenarnya sudah ada, ya. Cuman dimunculkan oleh orang untuk siapa dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan kemudian, karena kita salah ucap, salah kerja dan sebagainya, kasih sayang itu kemudian hilang pelan-pelan. Jadi ceritanya kalau seandainya bagaimana cara kita untuk memunculkan kasih sayang, ini kalau enggak salah saya pahami. Mohon maaf sekali kalau salah, seandainya salah ya. Saya sudah berusaha ini. Ya, namanya juga usaha ini ya. Ya. Supaya kasih sayang tercipta di antara kita, sederhana saja sebenarnya. Sederhana saja. Ayat tentang perbedaan orang dengan orang itu ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, Al-Hujurat ayat 13 bunyinya begini. Ya Yuhannas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya dengan sengaja Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Artinya beda-beda nih, ya kan? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kemudian Allah menjadikan kalian berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Makanya tadi ada Aceh, ada Jawa dan sebagainya kan? Nah, kemudian apa kata Allah? Li ta'arafu. Untuk apa itu Allah buat? Supaya kalian berinteraksi sehingga saling mengenal satu sama lainnya. Tapi ukuran yang Allah buat di situ keren sekali. Inna akramakum indallah atqakum. Tapi yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena yang paling bertakwa kepada Allah itu adalah yang paling bagus menimbulkan kasih sayang kepada orang-orang. Takwa itu udah level tinggi, Pak. Sebelum takwa itu ada iman. Sebelum iman itu ada Islam. Di tingkat Islam saja, hadis Nabi bicara tentang apa itu Islam. Islam itu adalah yang membuat orang di sekitarnya itu selamat dari min lisani wa yadih. Orang di sekitarnya selamat dari perkataan dan perbuatan dia. Itu baru level Islam, apalagi beriman. Jadi itu ceritanya semua kasih sayang sebenarnya. Ya, ceritanya semua kasih sayang. Kesimpulannya, makin kita dekat dengan Allah, sebenarnya kasih sayang kita makin sempurna, bukan lagi transaksional. Karena hari ini yang dipraktekkan sebagai kasih sayang di dunia ini transaksional. Apa transaksional misalnya? Kalau Ki baik sama aku baik sama Ki. Itu transaksional. Tapi kalau Ki sombong sama aku 10 kali lebih sombong. Ya kan? Itu transaksional. Allah tidak mengajarkan itu. Allah mengajarkan kebaikan tanpa syarat. Maka ketika Allah bicara misalnya kebaikan terhadap orang tua misalnya. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan untuk kedua orang tuamu berbuatlah yang terbaik. Itu titik ayatnya, tidak ada koma. Kalau koma kan bisa dibuat. Koma, kemudian sambungan ayatnya misalnya, kecuali kalau ayahmu meninggalkanmu sejak kecil. Kan kayak gitu. Nggak ada itu. Ayahmu meninggalkanmu sejak kecil pun kamu harus berbuat baik sama dia. Ayahmu mukul kamu pun kamu harus berbuat baik sama dia. Ayahmu zalim sama kamu pun kamu harus berbuat baik sama dia. Kenapa? Karena ini bukan tentang kamu dengan dia, tapi tentang kamu dengan Allah. Itu kasih sayang yang Allah ajarkan kepada kita. Itu sebabnya Nabi panjang terus nih. Habis-habis nih ya. Nabi, suatu ketika Nabi itu disuruh melaknat orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu sudah sering kasar kepada Nabi dan sebagainya di Madinah. Ya. Salah seorang sahabat kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa enggak kau laknat mereka? Kenapa enggak kau sebut sesuatu yang buruk kepada mereka biar kejadian?" Karena kalau Nabi sebut kejadian. Beda kalau kita sebut. Kalau kita sebut kan enggak kejadian. Misalnya apa kita sebut kan? Tutung rumah ke? Tutung. Kalau Nabi yang bilang. Tapi kalau kita bilang kan enggak, ya. Jadi para sahabat mengatakan kepada Nabi, "Kenapa enggak kau laknat mereka?" Misalnya bu mati singo. Bu sakit ke hana sembuh-sembuh. Kan kita suka kayak gitu. Apa kata Nabi SAW? Hadisnya sahih. Nabi SAW mengatakan, "Innama la ubaistu la'ana, innama buaistu rahmah." Aku tidak diutus untuk melaknat orang, aku diutus untuk menebar kasih sayang.
Itu sebabnya ketika kita bicara kasih sayang dalam Islam, kasih sayang dalam Islam bukan transaksional antara manusia dengan manusia, tapi kita bicara antara kita dengan Allah. Agak beda, itu sebabnya saya bilang tadi, makin dekat kita dengan Allah, harusnya makin bagus kasih sayang kita dengan sesama manusia. Maka kalau ada orang yang terkesan dekat dengan Allah, rajin ibadah dan sebagainya, tapi dia tidak bagus dengan tetangganya, tidak bagus dengan orang-orang, itu harus kita pertanyakan, ya. Maksudnya jangan kita tunjuk orang juga, kita tunjuk diri kita sendiri juga, ya. Jangan tunjuk orang, kayaknya si itu, kayaknya bukan, ya. Maksudnya ini untuk evaluasi diri kita masing-masing, ya. Nggak tahu saya apa terjawab apa enggak, mudah-mudahan terjawab, ya. Sudah cukup panjang saya coba nih, ya. Terjawab ya mudah-mudahan, ya. Sayang soalnya abang dari Jawa jauh-jauh, kan. Ya, ya. Jadi saya bilang Pakai mic. yang terbaik tadi kan ketakwaan. Lain ketakwaan dia ada manfaat pada orang lain. Ya. Dan mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau saya lihat tuh orang yang tabligh itu kan pada saat dia bertemu mengatakan bahwa kita bersaudara. Persaudaraan kita bukan karena satu ayah dan ibu, tapi karena kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada pada diri kita sama muslim. Nah, siapa saja muslim itu kan bersaudara. Maka mengingat persaudaraan itulah yang harus kita ajak mereka, bergaul dengan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah satu simbol yang dipakai oleh jamaah tabligh untuk mengajak orang-orang berkasih sayang untuk bisa memakmurkan masjid, ikut pengajian gitu. Itu tambahannya barangkali. Terima kasih, luar biasa. Apa ya? Kan udah. Kesimpulan sudah, ya. Pertanyaan sudah. Jadi saya kembalikan ke moderator saja ini, ya. Insyaallah yang kita bahas malam hari ini sebenarnya sudah ada simpul-simpulnya. Tadi ditambah dengan beberapa pertanyaan. Rumus-rumus sudah ada tadi, ya. Oh, rumus-rumus sudah ada, ya. Lengkap, insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz dan terima kasih kepada semuanya. Karena malam ini Ustaz Ilham untuk menjelang Ramadan ini adalah pertemuan terakhir di Kasib. Karena kita terakhir nanti kajian Kasib kita menjelang Ramadan itu tanggal 10 Februari. Itu nanti penutupan Kasib menjelang Ramadan dan akan dimulai lagi nanti di setelah Idul Fitri. Nah itu pertama, terus kami ingin menyampaikan beberapa pengumuman seperti biasa. Pertama pengumuman Safari Subuh Sabtu, insya Allah Sabtu ini tanggal 31 Januari kita akan berkunjung ke Masjid Taqwa Stui. Taqwa Stui tepatnya di Jalan Selawah, masjid yang masih dalam renovasi, ya. Tapi sebagian dalamnya alhamdulillah sudah bagus. Dan penceramahnya yaitu Ustadz Profesor Dr. Muklis Yunus, yaitu ayah kandung dari Pak Afdal atau Wakil Wali Kota Banda Aceh. Penceramah insya Allah Ustadz Ihsan Effendi, Imam Ustadz Ihsan Effendi. Mari kita ramaikan, kita ajak keluarga, tetangga semuanya untuk kita ramaikan, apalagi ini di bulan Sabar menyambut Ramadan. Mudah-mudahan kita semakin siap menyambut bulan yang agung. Itu pengumuman pertama. Pengumuman kedua, besok insya Allah subuh kami mengundang semua jamaah dan juga yang lainnya untuk sama-sama kita ramaikan sholat subuh di Masjid Subul Salam Kapalapung dengan penceramah yaitu Ustadz Kiai Haji Lukmanul Hakim atau Ayah Man dari Pontianak, Kalimantan Timur, yaitu pendiri penggagas Masjid Kapal Munzalan. Alhamdulillah kemarin tadi subuh kita di Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah kita juga sebagian pengurus S3 dan beberapa pengurus S3 juga setelah sholat subuh dapat bersilaturahmi khusus di ruang imam besar bersama Ustaz Lukman. Alhamdulillah banyak kita masukan-masukan dari beliau dan insya Allah kita akan kita diskusikan dengan pengurus dan juga jamaah untuk kita laksanakan.
Selanjutnya, pengumuman selanjutnya yaitu masalah gerakan 1000 berkah. Kami berharap untuk kita semuanya, mari sama-sama kita galakkan, kita sama-sama mempromosikan gerakan 1000 berkah. Kalau memang butuh brosur, insya Allah brosur masih banyak di sini. Mari sama kita galakkan, kita gerakkan. Gerakan 1000 berkah ini adalah gerakan umat membantu umat. Karena hari ini nanti mungkin dalam satu kajian tertentu apa habis Idul Fitri nanti atau nanti kita lihat di tanggal berapa atau mungkin malam Rabu pertama di bulan Februari mungkin kita khususkan untuk penjelasan masalah gerakan 1000 berkah. Karena di Yayasan Safari Subuh Sabtu S3 gerakan 1000 berkah ini adalah program utama kita, program paling program unggulan. Di samping yang paling utama adalah mengajak untuk sholat subuh ke masjid. Dan ini tujuannya itu juga. Nah, karena pertimbangannya hari ini kalau kita arahkan ke pemberdayaan umat, khususnya ekonomi, ini juga susah kita mengajak saudara-saudara kita untuk mau sama-sama kita ramaikan rumah Allah. Nah, itu mungkin salah satunya upaya kita bersama. Karena tidak bisa kita salahkan juga saudara-saudara kita yang belum bergerak hatinya untuk meramaikan memakmurkan rumah Allah karena berbagai macam faktor penghalang mereka. Mungkin salah satunya ini gitu. Nah, mari sama-sama kita promosikan, kita inikan, dan juga kami berharap kepada kita semuanya juga kita promosi mulut ke mulut ini yang paling penting. Mulut ke mulut, mulut ke mulut. Dan kami juga siap, insya Allah, kalau ada yang perlu laporan secara transparan segala macamnya, kalau kita terus laporannya jelas, semuanya jelas. Mungkin nanti ke depan kita buat lebih bisa diakses. Karena kita sudah ada website, memang websitenya masih terus kita siapkan. Karena yang memegang IT-nya ini belum ada yang fokus. Karena kenapa belum fokus? Karena belum ada yang semuanya ikhlas beramal, semuanya berkontribusi sesuai dengan waktu luang masing-masing. Nah, jadi saya pun sebagai ini belum mampu untuk menggerakkan mereka harus patok ini tanggal harusnya bisa. Karena kawan-kawan kita ini semuanya mereka berkontribusi sesuai dengan waktu luang mereka. Nah, jadi mohon kita juga maklumi kalau keinginan kita kalau bisa hari ini kegiatan hari ini sudah bisa diakses. Hari ini ada kegiatan ini atau hubungan dengan ada keuangan segala macam langsung bisa diakses. Pinginnya gitu kita. Jadi langsung diakses. Cuman kita belum ada yang siap untuk seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kita siap. Dan saya hari ini mohon doanya gerakan 1000 berkah kita dengan kawan sedang kita siapkan formula baru untuk gerakan 1000 berkah ini. Kita sudah berkomunikasi dengan beberapa elemen dengan asuransi Alamin dengan BSI yang membawahi UMKM Aceh dan juga ini mau juga rencana duduk dengan BSI Landmark rencana pimpinannya dan juga ada beberapa lembaga kita ingin jajaki untuk masalah gerakan 1000 berkah ini karena memang hari ini yang kami jadi pertanyaannya ini kenapa tidak begitu tergerak orang untuk bergabung ke sini. Ternyata pertanyaannya simpel sebenarnya. Ini karena kita gerakannya murni sedekah. Memang betul kita ingin ngajak orang untuk bersedekah. Tapi timbul pertanyaannya apa bedanya kami sedekah ke masjid, karena yang bagi miskin dengan gerakan 1000 berkah? Atau di pertanyaan kenapa kami harus sedekah ke gerakan 1000 berkah? Ini yang sedang kami cari jawaban ini. Nah, hari ini kami sedang cari jawabannya supaya ada alasan. Di samping memang kita mencari amal. Di samping kita mencari amal jariah segala macamnya itu otomatis. Tapi ada alasan lain yang membuat kita tergerak, masyarakat tergerak. Ayo kita ikut gerakan 1000 berkah. Ini insya Allah sedang kita siapkan formulanya. Mohon doa semuanya. Nanti kalau yang sudah siap, insya Allah kita akan presentasikan di depan jamaah semuanya. Itu mungkin pengumuman kedua dan juga kajian Sabtu Rabu depan insya Allah akan diisi kembali oleh Ustadz Mizal Iskandar. Tapi nanti kita lihat apakah pekan pertama atau pekan kedua.
Kalau misalnya pekan pertama kita isi dengan kalau udah siap formulanya kita mau presentasikan ini. Tapi kalau nanti belum siap, berarti biar Ustaz bisa di pekan pertama kita, pekan kedua untuk jelaskan ini. Kami sedang siapkan ini. Itu aja mungkin sama-sama terus kita dalam dakwah ini, dalam jalannya dakwah ini, berikut kajian ini, dan kita ramaikan terus. Mudah-mudahan kita berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ustaz sehat selalu, Allah lindungi selalu. Demikianlah, mohon maaf malam ini agak telat, hampir jam 11 kita selesai karena mungkin ini terakhir Ustaz. Saya ingat tadi mau potong, saya sedang semangat semuanya biar ini pertemuan terakhir dengan Ustaz Ilham menjelang bulan puasa. Sekian, terima kasih banyak. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kami, mohon diperbanyak maaf. Semoga Allah mengampuni semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.